Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bersama saya lagi Ahmad Satria Fazur Rahman. Oke kawan-kawan, bagaimana kabar Anda semuanya? Apakah baik-baik saja? Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap berbahagia dan di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana persiapan tim nasional Indonesia U23. Nah, untuk pembahasan tentang JDT dan Liga Malaysia nanti saya akan membahas di lain waktu karena memang sedang cuti atau libur ya. Tapi JDT dalam hal ini sedang berada dalam persiapan untuk melakukan pre-season. Saya juga mengikuti berita-beritanya dari Indonesia. Oke, langsung saja kita beritanya kepada tim nasional Indonesia yang akan saya bahas, yang akan saya ulas, dan akan saya berikan komentarnya tentang ini, di mana ternyata persiapan tim nasional Indonesia ini tidak akan mulus, tidak akan mudah ya, terutama bagi Coach Sintayong, karena sudah ada dua tim yang mengutarakan bahwa mereka tidak akan mengirimkan para pemain mudanya agar dapat dipanggil oleh tim nasional U23. Salah satunya adalah Persija. Kemudian salah duanya atau yang keduanya adalah Borneo FC. Dalam hal ini Thomas Doll, pelatih dari Persija sendiri, yang mengutarakan bahwa ia tidak akan mengirimkan pemain. Ada beberapa pemain yang mungkin dapat diambil oleh tim nasional Indonesia U23. Pertama, Rizky Ridho yang menjadi tulang punggung juga bagi tim nasional senior Indonesia. Kemudian ada Ferrari di sana, kemudian ada Rio Fahmi, kemudian juga ada ada siapa lagi? Ada Doni Tri Pamungkas ya. Ada Doni Tri Pamungkas. Pemain-pemain ini yang mungkin bisa dipanggil oleh Coach Sintayong. Kemudian bukan hanya tim-tim dari Liga 1 yang ternyata sulit untuk diambil, apalagi para pemain yang sedang bermain di liga-liga luar atau bermain abroad. Contohnya ada Elkan Bagat yang selalu bermain saat Bristol Rover itu bermain di pertandingan sebelumnya. Bahkan Elkan Bagat mampu mencetak assist ya, header yang luar biasa dari seorang Elkan Bagot dapat disambar oleh pemain Bristol Rover yang lain sehingga menjadikannya gol meskipun kalah pada pertandingan tersebut. Kemudian selanjutnya ada juga Marcelona Ferdinand di pertandingan terakhir, meskipun bermain sebentar tapi mampu mengalahkan tim papan atas atau tim yang berada di peringkat 1. Sedangkan timnya Marcelona Ferdinand, KMSK Denze, itu bukan berada di posisi kedua. Meskipun bermain cuma beberapa menit saja, tapi Marcelino Ferdinand akhir-akhir ini sering diturunkan dan juga menjadi opsi bagi pelatih dari KMSK Denze. Kemudian selanjutnya ada juga Nathan Joeon yang bermain dipinjamkan ya awalnya dari Swansea ke Heerenveen. Gimana itu cara bacanya ya kawan-kawan ya? Setim sama Tom Haye. Meskipun dia masih belum tinggal datang ke Indonesia untuk melakukan sumpah ya, tapi dia belum datang ke Indonesia, entah apa yang ia pikirkan. Kemudian selanjutnya juga ada Rafael Strijk yang juga sulit kayaknya untuk dipanggil oleh tim nasional Indonesia. Kemudian masih banyak lagi lah pemain-pemain yang lain, Wahub Bener dan juga Ivar Jenner yang selalu bermain saat ini ya. Ivar Jenner yang bermain bagus meskipun ia tidak mampu memberikan kemenangan di pertandingan sebelumnya. Tapi ya overall para pemain ini memang sulit untuk dipanggil oleh tim nasional Indonesia. Ada juga Pratama Arhan yang baru pindah ke Suwon FC. Dan menurut saya sulit juga ini karena memang liga-liga di luar dan juga liga di Indonesia itu berjalan saat tim nasional U23 itu melakoni pertandingan. Tim nasional U23 itu dijadwalkan akan melaksanakan pertandingan pada tanggal 15 April sampai dengan 3 Mei. Nah, pada waktu itu juga Persija Jakarta itu memiliki jadwal. Ada beberapa pertandingan. Yang pertama ada beberapa pertandingan ya.
Yang pertama, Persija akan melawan Barito Putra pada tanggal 15, kemudian melawan Rans pada tanggal 21, dan juga Semarang PSIS pada tanggal 28. Dan kalau misalnya Persija bisa menduduki posisi keempat, Persija juga ada kemungkinan akan melakoni Championship Series yang dimulai tanggal 4 Mei. Nah, ini menjadi tantangan berat bagi tim nasional Indonesia U23 dalam hal ini Coach Sintayong. Oke, kawan-kawan. Hal ini sebenarnya langka atau jarang terjadi di zaman-zaman dahulu ya, di beberapa tahun yang lalu saat tim nasional Indonesia di berbagai kelompok umur selalu diperkuat oleh tim terbaiknya. Entah itu di AFF senior, AFF kelompok umur dan lain sebagainya. Sebenarnya dari keadaan seperti ini atau dari kasus seperti ini, saya melihat dari dua sisi, ada positif dan juga negatif. Positifnya, kita patut berbahagia karena ternyata para pemain muda kita sudah menjadi pilar. Pertama, dia menjadi pilar di tim nasional kelompok senior, dan juga mereka sudah menjadi pilar di klub masing-masing, terutama klub Liga 1. Lihat saja Rio Fahmi sudah menjadi pilar di Jakarta, Persija Jakarta, kemudian juga banyaklah pemain tim nasional muda sekarang yang ternyata menjadi andalan bagi tim atau klub masing-masing. Ini patut dibanggakan. Berbeda dengan beberapa tahun ke belakang, di mana para klub itu lebih memilih atau lebih prefer ya memainkan para pemain senior yang tua daripada memainkan para pemain muda. Ini adalah hasil yang ditujukan oleh Coach Sintayong, di mana Coach Sintayong ingin memotong generasi sehingga saat para pemain dipoles atau dipaksa bermain di kancah internasional, otomatis saat mereka masuk ke liga domestik masing-masing, mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mereka memiliki mentalitas yang bagus di atas lapangan. Ini patut disyukuri. Dan juga memang kita tidak bisa menafikan memang ada campur tangan dari PSSI, dalam hari ini Federasi Sepak Bola Indonesia, yang dulu saat awal-awal Coach Sintayong memantau itu mewajibkan para pemain U23 untuk dimainkan. Jadi klub wajib memainkan para pemain muda. Berapa menit pun harus dimainkan. Nah, ini adalah salah satu hasilnya. Nah, memang negatifnya tim nasional Indonesia kita memang kekurangan atau kesulitan saat ingin memanggil para pemain muda. Karena memang beberapa agenda kelompok umur itu banyak yang di luar agenda FIFA. Salah satu saja AFF U23 ini memang di luar agenda FIFA. Makanya para pemain sulit untuk diambil. Padahal ya Coach Sintayong telah mencanangkan bahwa tim nasional Indonesia U23 itu bisa lolos semifinal. Nah, itu yang dicanangkan oleh seorang Coach Sintayong. Dan target PSSI sendiri itu 8 besar ya. Jadi lolos dari grup. Padahal grupnya grup neraka sekali. Ada Qatar di sana tuan rumah, kemudian Australia, kemudian juga Yordania yang menjadi runner-up di Piala Asia Senior. Ya, meskipun Jordan Senior dan Jordan Junior atau kelompok umur itu berbeda, tapi tetap saja gapnya nggak terlalu jauh antara Senior Yordania, kemudian antara U23-nya nggak bakal terlalu jauh kualitasnya. Nah, sedangkan pada masa lalu, beberapa tahun ke belakang, kita lihat AFF U23, SEA Games saja kita selalu full tim. Kita track back ke belakang saat SEA Games di Indonesia, saat itu di bawah seorang coach Rahmat Darmawan, ada Titus Bonai di sana. Wah, itu luar biasa sekali, lengkap kita menggunakan tim terkuat pada waktu itu. Jangankan AFF SEA Games ataupun SEA Games ya. Ini baru pertama kali loh kita ke Piala Asia U23 ya. Dengan keadaan yang pincang seperti ini. Kalau dulu kan full tim terus, kalau sekarang saya ragu kita bisa full tim, padahal kita
menuju ke AFC U23 yang lebih prestisius, yang lebih wibawanya lebih baik dan lebih tinggi. Apalagi kalau kita mampu ke semifinal atau lebih, kita kan bisa lolos ke Olimpiade. Dimana itu kan lebih memiliki nilai jual lagi yang lebih hebat. Kalau dulu bahkan yang namanya Hasanah Bolkiah, ya trofi Hasanah Bolkiah waktu itu di Brunei, itu full tim. Nah ini AFC U23 kita nggak full tim. Bagaimana ini? Hasanah Bolkiah kita selalu full tim. Selalu menggunakan kekuatan terkuat gitu. Ingat pada waktu itu ada Bayu Gatra bermain, Andi Firmansyah bermain. Ya, inilah memang perkembangan dinamika sepak bola di Indonesia terkhususnya. Kalau saya sih berharap mudah-mudahan tim nasional Indonesia dapat diperkuat dengan tim terbaik saat melakoni Piala Asia 2U23 karena memang lawan kita berat. Maka dari itu kita harus bermain dengan para pemain yang memiliki kualitas yang baik. Saya Ahmad Satria Fazur Rahman, terima kasih telah menonton ulasan dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, share, kemudian subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.